Jangan ngomong alumni loh. Karena kalau alumni itu bisa aja jadi reuni nanti. Ya? Yang pasti sebagai sahabat yang bahkan kita sudah jadi satu karena mungkin satu wadah. Jadi keterlibatan kita secara emosional sudah kayak saudara. Sama seperti yang dikatakan Pak Tarsan, bahwa saya sedih banget, sedih dan prihatin, ya. Karena selama ini kita itu di wadah GPAN itu nggak pernah berhenti untuk menyuarakan supaya stop narkoba. Bahkan isyarat yang selalu kita sampaikan itu, kalau toh mungkin masih ada yang menggunakan, tolong berhenti dan cari, ya, kemudian temukan dan rehabilitasi, ya Pak. Itu memang slogan kita. Artinya ketika kita masih memang kedapatan menggunakan ini, kalau memang kita itu betul-betul punya satu kesadaran tinggi untuk mau hidup sehat, ya jalan satu-satunya rehabilitasi. Jadi kalau melihat kondisi yang sekarang terjadi, sangat sedih dan sangat prihatin. Sebagai sahabat dekatnya, sama sekali saya nggak pernah melihat atau bahkan saya nggak pernah ada sedikit pun mengindikasikan kalau sahabat saya itu ternyata seperti yang terjadi saat ini. Kenapa saya katakan begitu? Karena terakhir kita ketemu itu seperti yang tadi disampaikan Pak Tarsan pada waktu halal bihalal dan penutupan arisan. Untuk periode yang sekarang ini, kemarin bareng halal bihalal kita cabut untuk yang terakhir kalinya. Saya melihat tidak ada sedikit pun gelagat yang mengisyaratkan kalau Mbak Nunung dan suaminya itu menggunakan, ya. Karena saya masih melihat obrolan-obrolan kita itu ya seputar kekeluargaan kita. Kemudian yang saya lihat memang penyampaian yang disampaikan Mbak Nunung itu betapa sibuknya saat sekarang ini. Baik sibuk syuting maupun sibuk untuk menjalani pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya off air. Ya dari sana kita sebagai sahabat cuma bisa sampaikan ikut mensyukuri, dan selalu kita itu sampaikan bahwa ayo jaga kesehatan ya. Itu slogan kita selalu kepada siapapun kalau kita ketemu, baik itu di lingkungan kita sendiri maupun kalau saya ketemu siapapun, termasuk ketemu teman-teman pers mungkin, Mas gimana sehat? Kita adalah slogan kita. Karena dengan begitu kita punya satu harapan, paling tidak kalau kita mengisyaratkan sehat, itu kan sudah satu isyarat supaya kita salah satunya ya kalau mau hidup sehat lepas narkoba. Karena ketika kita sudah terlibat atau sudah terkontaminasi dengan yang namanya narkoba, ini termasuk saya. Karena recovery narkoba itu seumur hidup. Ya. Jadi kalau yang namanya saat ini sampai saudara saya itu akhirnya harus bermasalah seperti ini, ya dia akan sama dengan saya menanggung recovery seumur hidup. Dan recovery seumur hidup itu bukan hal yang mudah. Makanya saya selalu nangis ketika ada siapapun yang hari ini masih pakai narkoba itu. Kalau saya katakan dengan nada mengejek, nggak keren loh. Iya. Kalau hari ini orang masih pakai narkoba itu selain nggak keren, gila nih kalau orang Jawa bilang. Iya. Ya mungkin sedikit nyinyir ya. Tapi mungkin ya memang cara yang terbaik untuk saling mengingatkan tuh salah satunya seperti itu. Nggak keren loh pakai narkoba hari ini. Iya. Nggak ada keren-kerennya orang pakai narkoba itu. Karena saya pernah alami. Udah kucel, kumel, penuh masalah, ya. Dan masalah yang paling yang paling pokok itu adalah kontradiksi apapun tuh selalu terjadi. Kalau penyakit mungkin komplikasi ya, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah sosial.
Yang biasanya kita ketemu siapapun enjoy, yang biasanya kita ketemu siapapun sumringah. Tapi ketika orang sudah terlibat narkoba, itu ketemu orang aja nggak tahu itu. Dia pasti punya dunia sendiri. Jadi kembali, hari ini kalau Sri Mulat itu masih ada, kami ini sedang bergabung, atau istilahnya Pak Tarsan, kita pasang bendera setengah tiang. Sangat sedih dan sangat prihatin. Ya, apalagi saat ini mungkin bisa kita lihat bersama, Mbak Nunung sedang di posisi puncak-puncaknya karir. Ya, kita bisa melihat tayangannya di mana-mana setiap malam. Ya. Ya, tapi kembali lagi, bicara narkoba adalah pilihan. Pilihan. Dan menentukan pilihan itu dibutuhkan satu keputusan, ya, satu keputusan yang ada dalam hidup kita, seperti yang bahkan Pak Sis selalu ingatkan saya, Mas, 3 pilar kehidupan ya Pak. Orang kena narkoba itu pilihannya cuma satu, apa Pak? Rehabilitasi. Rehabilitasi, yang kedua penjara, yang terakhir ini Mati. mati. Ya. Kalau mungkin matinya itu karena kehendak Allah, ya mungkin itu memang sudah jalannya ya. Tapi kalau mati karena narkoba, ya mungkin istilah mati itu bukan secara fisik aja ya. Orang kan sudah kena narkoba itu, kita benar-benar mati pikiran, mati segala macam lah. Udah. Mati rezeki, mati, waduh, ampun. Ya, mungkin dari saya cukup. Masih ada teman-teman lain.